Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Seni Perengaur 205 ya. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing, mau berbagi khususnya untuk yang masih pemula, seperti saya juga pemula ya. Ini sharing cara saya, mungkin di luar sana masih banyak cara-cara lain, cuma saya ini murni ingin berbagi cara saya ya. Saya juga sering menerapkan cara seperti ini ya. Ini sekarang saya mau sharing tentang teleskop ya teman-teman. Posisi teleskop itu center atau tidak dengan laras ya. Oke, seperti apa caranya ini saya sudah gambarkan ya, kita gambarkan saja di sini. Oke, caranya itu bisa dilihat dari ini, khususnya untuk teman-teman yang memakai mounting teleskop yang rendah ya. Mounting teleskop rendah itu sangat mudah sekali, karena pasti di saat teman-teman mengintip teleskop, pasti di depan itu, di dalam teleskop pasti teman-teman melihat ujung peredam ya. Ujung peredam atau peredam lah, pokoknya intinya terlihat peredam ya. Biasa itu di bagian sini ya teman-teman, bagian sini itu. Oke, bagian sini itu biasa nampak ya. Oke, seperti apa caranya? Oke, teman-teman tinggal pasang teleskopnya. Pasang teleskopnya, kemudian teman-teman intip apakah posisi teleskop teman-teman itu sudah pas atau masih miring ya teman-teman. Nah, kalau masih miring itu pasti akan ada bayangan peredam di, entah itu miringnya ke kanan atau ke kiri ya teman-teman. Kalau di kanan pasti akan ada bayangan di bagian begini ya teman-teman. Dia tidak ini bayangan ya, anggap saja ini gambaran retikal ya teman-teman. Ini dia seperti ini teman-teman. Nah, dia lebih luas di sebelah sini teman-teman. Nah, berarti teleskop teman-teman itu miringnya ke kiri teman-teman, karena lebih banyak, lebih luas gambaran peredam yang nampak dalam teleskop itu lebih luas sebelah kanan teman-teman. Berarti teleskop teman-teman kurang ke kanan ya, itu ya. Nah, kalau teman-teman teleskopnya miringnya ke kanan, pasti otomatis bayangan peredam yang ada di dalam teleskop ini akan lebih luas di sebelah kiri ya teman-teman, seperti ini ya. Ya, seperti ini ya. Lebih luas. Nah, lebih luas di sebelah kiri. Nah, itu tandanya masih tidak center ya teman-teman, miring. Nah, seperti apa kalau dia lurus? Nah, kalau dia lurus pasti bayangan peredam itu berada di tengah-tengah ya teman-teman. Ini perumpamaan saja ya teman-teman. Dia imbang antara kanan dan kiri, itu imbang teman-teman. Ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini lebih luas ke kiri. Ini lebih luas ke kanan ya teman-teman ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, itu nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja, usahakan. Oh iya, kalau teleskopnya teman-teman pakai zoom, usahakan zoomnya dikecilin dulu ya teman-teman, dikecilin mentok supaya lebih jelas ini bayangan peredamnya. Nah, ini untuk yang memakai mounting teleskop rendah ya teman-teman. Terus kalau yang pakai mounting teleskop tinggi bagaimana? Nah, nanti akan saya beritahukan cara saya ya. Ini khusus untuk pemula. Untuk yang senior-senior, apabila tutorial saya masih kurang bagus atau bagaimana ya, mohon bimbingannya ya. Yang senior-senior ini, karena saya juga masih pemula, saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum paham. Nah, efeknya apa teman-teman apabila pemasangan teleskop itu tidak center dengan laras? Nah, di saat teman-teman nanti zero di 20 meter ya, 20 meter atau 30 meter lah, 30 meter dia akan cross teman-teman.
akan cross ya. Di saat nanti teman-teman membidik di 40 meter nah itu perkenaan akan di kanan teman-teman, di kanan atau di kiri ya. Nah itu, ini efeknya apabila pemasangan teleskop tidak center dengan laras teman-teman ya. Nah, karena itu biasa mungkin masih ada teman-teman yang bingung, kok kenapa saya zero di rumah jarak 30 atau 35 dia di cross, di saat saya coba menembak target di jarak 40 atau 45 perkenaannya di kanan atau di kiri. Nah bisa jadi teleskop teman-teman masih miring ya teman-teman, tidak center dengan larasnya, jadi perkenaannya masih di kanan atau di kiri ya, begitu ya teman-teman. Nah, baru apabila mimis teman-teman itu tidak jatuh pas di bawah cross, bisa jadi umpamanya tidak pas di cross, bisa jadi dia agak miring ke sini teman-teman, atau miring ke sini. Nah berarti teleskop teman-teman itu kurang digeser ke kanan atau di kiri ya teman-teman. Nah ini juga bisa menentukan ya teman-teman, ini bisa juga teman-teman perhatikan dari ini juga, kemiringannya itu bisa teman-teman lihat dari peredam ini ya teman-teman. Nah, tapi cara yang paling bagusnya gini ya teman-teman, ini saya contohkan, ini ada unit saya, ini unit saya. Aduh ini agak susah ini teman-teman ya. Ya ini ada unit saya teman-teman ya. Ya teman-teman, ya, ini agak gelap ya teman-teman, posisinya ini hujan, tadi hujan ya, tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah agak reda ya teman-teman. Oh tunggu dulu, saya cari tempat yang terang dulu teman-teman ya. Nah ini dia ya teman-teman, ini kalau mimisnya teman-teman tidak jatuh di bawah cross di saat teman-teman berburu ya, bisa jadi ini posisi teleskop teman-teman itu miring begini teman-teman, miring ke sini atau miring ke sini ya. Nah teman-teman bisa intip retikal yang di dalam itu teman-teman, usahakan lurus dengan ini teman-teman, lurus dengan setelan power, lurus juga dengan ini popper ya teman-teman, lurus dengan ini popper ini. Nah itu yang retikalnya ya teman-teman, retikal yang ke bawah itu yang lurus atas bawah, teman-teman bisa luruskan dengan setelan power atau dengan lubang ini ya, ini yang di slipper ini ya, ya itu. Nah kalau itu sudah lurus, insya Allah nanti mimis teman-teman bisa jatuh di bawah cross, jadi nanti tinggal main dot itu atau main turret enak ya teman-teman gitu. Itu penyebabnya kalau tidak jatuh di bawah cross ya, bisa jadi teleskop teman-teman tuh kurang ke kanan atau kurang ke kiri ya teman-teman. Oke kita lanjut lagi ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan yang ini. Oke, itu tadi caranya supaya center dengan supaya mimis jatuh di bawah cross ya teman-teman, kalau di jarak jauh ya itu. Nah untuk yang ini yang penyebab itu ya teman-teman, di 0, 30 atau 35 dia cross. Nah di saat teman-teman membidik target jarak 40 atau 50 dia jatuhnya ke kanan atau ke kiri. Nah semakin jauh target semakin lebar pula jatuhnya mimis ya, itu bisa jadi karena peredam laras tidak center dengan teleskop ya teman-teman ya, begitu. Oke, caranya seperti apa supaya bisa lurus ya teman-teman, bisa tinggal akali dari mountingnya. Kalau saya biasa saya ganjel pakai kertas ya teman-teman, jangan kertas ya, pakai amplas yang tipis itu kan ada ya teman-teman. Karena kalau kertas di saat nanti teman-teman bawa berburu kena hujan atau kena air, nanti dia itu bisa rusak kertasnya, jadi nanti teleskopnya bisa berubah lagi teman-teman. Kalau amplas itu insya Allah kuat ya teman-teman, karena saya pakainya juga amplas yang tipis itu, yang halus ya teman-teman. Kalau itu kena air kan tidak rusak. Nah umpamanya ini teleskop teman-teman seperti ini ya, nanti tinggal diganjel di sebelah kanan ya teman-teman, di sebelah kanan di sini. Oke ini dia teman-teman, ini
Oke, mohon maaf saya tidak contohkan di unit saya teman-teman, karena ini bautnya sudah pada rusak ya teman-teman, jadi bukanya susah. Jadi saya berikan gambaran aja lewat sini ya teman-teman. Nah ini, oke, nah ini ya teman-teman. Kalau teleskopnya ini teman-teman ini kurang ke sini, kurang ke kiri ya, nanti teman-teman bisa ganjal kertas di sini ya teman-teman, di bagian sini berlawanan ya teman, yang di belakang di sebelah sini. Jadi teleskop nanti posisinya akan begini teman-teman ya. Kalau kurang ke kanan ya sebaliknya ya teman-teman, kurang ke kanan ya nanti teman-teman bisa tambah kertas di sini atau dan di sini kertasnya berlawanan ya teman-teman, depan belakang berlawanan ya. Bagaimana caranya supaya bisa memposisikan antara teleskop dengan laras itu center ya, lurus ya teman-teman. Oke, untuk cara yang memakai mounting tinggi, nah kalau memakai mounting teleskop yang tinggi pasti otomatis bayangan peredam itu kan tidak nampak ya teman-teman, tidak nampak di sini. Nah caranya seperti apa, sebentar saya ambilkan dulu alatnya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman bisa menggunakan pipa paralon ya teman-teman ya. Ini cara saya ya teman-teman. Apabila teman-teman bingung kok sudah di 0,30 bagus, dipakai nembak target agak jauh sedikit 40 atau 45 kok perkenaannya di kanan atau di kiri teman-teman, nah bisa melakukan metode itu tadi. Dicek dulu apakah miring. Kalau memang sudah miring, yang pakai mounting teleskop rendah ya teman-teman, itu bisa dilihat dari ujung peredam ya, itu nanti pasti akan kelihatan kok dia miringnya kemana ya. Kalau yang pakai mounting tinggi, nah, otomatis kan ujung peredamnya tidak terlihat ya teman-teman, tidak nampak dalam teleskop. Nah teman-teman bisa gunakan pipa paralon ya, ini yang 3/4 ya teman-teman. Oke, terserah teman-teman, bebas mau pakai pipa besi atau kayu, yang penting sesuai dengan ukuran teleskopnya ya teman-teman, maksudnya bisa duduk di mounting teleskopnya. Nah ini teleskop saya udah 25 ya teman-teman, ini saya pakai pipa 3/4. Nah caranya seperti apa? Kalau yang mountingnya tinggi, teman-teman buka dulu ini ya teman-teman, teleskopnya teman-teman buka. Sudah teman-teman buka, teman-teman pasang, usahakan lurus ya teman-teman, ini usahakan lurus. Tapi kalau pipa paralon yang masih normal itu kayaknya lurus nih teman-teman, diusahakan panjangnya itu bisa sejajar dengan laras ya teman-teman. Teman-teman tinggal buka ini, buka mountingnya, lepas teleskopnya, intinya lepas teleskopnya, teman-teman pasang pipanya, baru teman-teman cek. Teman-teman bisa lihat dari begini ya teman-teman. Nah kalau pipanya itu presisi lurus dengan laras seperti ini, ya sudah bisa dipastikan mountingnya itu pemasangannya benar teman-teman. Nah kalau umpamanya mountingnya itu miring, pasti pipanya akan bergeser segini begini ya teman-teman, entah ke kiri atau ke kanan ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa coba buktikan ya. Kalau seumpamanya pemasangan mountingnya itu miring, pasti pipa paralon ini akan miring, entah itu miringnya ke kiri atau ke kanan ya teman-teman. Tapi kalau dia sudah pemasangannya benar, pasti posisinya pipa paralon ini akan lurus juga teman-teman ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya itu tadi. Nah ini cara saya ya teman-teman, mungkin sudah ada juga yang memakainya ya. Ya tidak ada salahnya kita saling berbagi, menyebar luaskan ilmu itu tidak ada ruginya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kalau ada yang tidak jelas bisa di komentari ya teman-teman, nanti kita bisa sharing-sharing ya. Ya itu sekali lagi ini khusus untuk yang pemula, untuk yang senior mohon maaf apabila salah-salah kata ya. Mohon bimbingannya, kalau masih ada cara yang lebih bagus lagi mungkin bisa di sharing nanti biar saya pelajari lagi caranya ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Semoga unitnya yang akurasinya 30 bagus, 40 ngacak ya bisa dicoba ya, semoga cepat sembuh unitnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras ya teman-teman, mantap.